Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel. Masih dalam program acara Sejarah Nusantara, yang mana kita masih membahas tentang sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Jawa, khususnya di daerah Priangan, ya, yaitu kerajaan Pajajaran. Kisah ini masih diambil dari bukunya Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan Pajajaran, karya Peri Taufik El Jakwen. Mohon maaf bila penyebutan namanya salah ya, karena di sininya memang tertulis Peri Taufik El Jak. Kalau ejaannya Jaquene. Saya sebut aja Jakwen ya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas melanjutkan bahasan yang tertunda kemarin, yaitu kita masuk kepada bahasan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanagara. Adapun di kerajaan Salakanagara, di sini tidak dicantumkan siapa saja rajanya, hanya yang tercantum di sini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanagara saja. Dan ini pun minim pembahasan, ini diambil garis besarnya saja ya, karena memang sepertinya kisah dari raja-raja ini minim sekali dokumentasi, sehingga para sejarawan cukup sulit untuk menuliskan secara detail kisah daripada raja-raja ini, hanya garis besarnya saja. Oke, kita masuk kepada raja yang pertama yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanagara. Beliau adalah bernama Jayasingawarman. Jayasingawarman adalah raja pertama kerajaan Tarumanagara. Ia memerintah selama 24 tahun, yakni dari tahun 358 sampai dengan 382 Masehi. Walaupun tergolong singkat, Raja Jayasingawarman merupakan raja yang cukup terkenal, sebab ia orang pertama kali yang mendirikan kerajaan. Jayasingawarman seorang maharsi, dia adalah pendeta ya. Pendeta yang berasal dari India, tepatnya adalah Salankayana. Makam Jayasingawarman ini berada di daerah sekitaran Gomati atau daerah Bekasi. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat kerajaan Tarumanagara dipindahkan yang awalnya dari Rajapura ke Tarumanagara. Nah, itu yang pertama, Raja Jayasingawarman. Itu garis besarnya saja ya. Mungkin ada referensi yang lain yang lebih detail lagi, boleh ditambahkan aja di kolom komentar. Ini hanya garis besarnya saja, karena memang saya kira semua pembahasan raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Sunda pada masa lampau memang sangat minim sekali dokumentasinya atau catatan-catatan sejarahnya, kecuali diambil dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Oke, kita masuk ke raja yang kedua. Raja yang kedua yang berkuasa di kerajaan Tarumanagara adalah Dharmayawarman, yang berkuasa antara 382 Masehi sampai dengan 395 Masehi. Setelah wafatnya Jayasingawarman, digantikan anaknya bernama Dharmayawarman. Ia menjabat sebagai Raja Tarumanagara selama 13 tahun, yakni dari tahun 382 Masehi hingga 395 Masehi. Tidak banyak data yang menyatakan keberadaan Raja Tarumanagara kedua ini, tetapi mengacu pada naskah Wangsakerta atau naskah yang memuat para raja kerajaan Tarumanagara, menyatakan bahwa Dharmayawarman adalah raja kedua yang menggantikan sang ayah Jayasingawarman. Oke, kita masuk ke raja yang ketiga. Raja yang ketiga ini bernama Purnawarman. Purnawarman merupakan raja besar yang pernah memimpin kerajaan Tarumanagara. Dalam prasasti Ciaruten,
Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Pasir Jambu memberi fakta bahwa Raja Purnawarman memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pemerintahan Tarumanegara. Purnawarman memerintah di Kerajaan Tarumanegara selama 39 tahun, yakni dimulai dari tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi. Ia merupakan seorang raja yang mampu melegitimasi kekuasaan dengan merujuk kepada Dewa Wisnu sebagai salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu. Hal ini dibuktikan Raja Purnawarman memiliki telapak kaki serupa dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Telapak kaki Raja Purnawarman dibuktikan dengan 4 baris puisi berirama Anustub yang berbunyi, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Itu puisinya kurang lebih seperti itu terjemahannya. Merujuk puisi di atas, sudah tentu Raja Purnawarman melegitimasi dirinya sebagai sosok Dewa Wisnu yang hidup di dunia. Ia seorang yang kuat, memiliki ilmu tinggi, dan mampu menaklukkan lawan dengan mudah. Atas kehebatan yang dimiliki, rakyat harus tunduk dan patuh di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Hal ini sesuai dengan ajaran Hindu. Umat harus memuja Dewa Wisnu, sebab Dewa Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai stiti atau pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahma. Berbeda dengan Prasasti Ciaruten dan Prasasti Kebon Kopi, dalam Prasasti Kebon Kopi terdapat pahatan cap telapak kaki gajah milik Raja Purnawarman. Prasasti tersebut menceritakan Raja Purnawarman memiliki piaraan gajah yang wujudnya seperti Aryawata, yakni vahana atau kendaraan. Berikut adalah alih aksara Prasasti Kebon Kopi dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih prasastinya berbunyi seperti ini. Di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Tarumanegara yang agung, dalam, dan kejayaan. Dari terjemahan prasasti Kebon Kopi di atas menyatakan bahwa Raja Purnawarman melegitimasi dirinya memiliki alat transportasi berwujud gajah. Secara simbolik, vahana atau kendaraan yang ditunggangi Raja Purnawarman dianggap menyerupai piaraan Dewa Indra. Dengan istilah lain, berarti Raja Purnawarman telah melegitimasi dirinya sebagai Dewa Indra. Padahal dalam agama Hindu telah diketahui Dewa Indra merupakan dewa perang, dewa musim, dewa cuaca, dan dewa penguasa kayangan. Berbeda dengan prasasti Pasir Jambu yang menggunakan simbol-simbol religiositas Hindu. Raja Purnawarman menceritakan dirinya sosok raja yang memiliki wibawa tinggi, tangguh, gagah, dan ditakuti semua musuh, sehingga ia sudah sepatutnya dihormati oleh siapapun. Berikut alih bahasa terjemahan yang terdapat dalam Prasasti Pasir Jambu. Ini terjemahannya kurang lebih seperti ini. Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya yang termasyhur, Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Dari terjemahan prasasti Pasir Jambu yang dapat diartikan bahwa terdapat atribut-atribut yang mengisyaratkan kegagahan dan besarnya wibawa Raja Purnawarman. Prasasti Pasir Jambu berisi pujian atas kebesaran Raja Purnawarman. Selain itu, Raja Purnawarman melegitimasi dirinya sebagai seorang raja yang memerintah Kerajaan Tarumanagara. Seorang raja yang gagah, berwibawa, tidak takut kepada siapapun, dan musuh siapa saja yang melawan, maka menjadi duri baginya. Sudah pasti musuh-musuh dari Raja Purnawarman akan mati jika tetap melawan.
Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanagara ibu kotanya dipindah ke Sundapura. Di masa inilah kerajaan Tarumanagara mengalami kemajuan cukup pesat. Atas kehebatan yang dimiliki Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanagara mampu menguasai 48 kerajaan kecil di bawahnya. Ia mampu menguasai daerah Jawa Tengah seperti Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan sekitarnya. Kepemimpinan Raja Purnawarman akhirnya diteruskan anaknya bernama Wisnuwarman dan digantikan oleh Indrawarman. Selanjutnya ada Maharaja Candrawarman yang memimpin kerajaan Tarumanagara. Oke, itu dia Raja Purnawarman. Kita langsung saja masuk ke raja berikutnya, yang keempat adalah Raja Suryawarman. Dalam catatan sejarah, Suryawarman merupakan raja ketujuh kerajaan Tarumanagara. Raja Suryawarman memimpin kerajaan Tarumanagara selama 26 tahun. Dalam memimpin kerajaan, Raja Suryawarman berbeda dengan ayahnya. Ia memilih memusatkan pemerintahan kerajaan di daerah timur. Kalau sekarang itu di daerah Cirebon ya. Daripada ayahnya yang memfokuskan pemerintahan di tangan raja, atas pilihan yang dilakukan Raja Suryawarman, akhirnya harus menerima konsekuensi berupa tumbuhnya kerajaan kecil bernama Kendan di daerah Bandung dan Garut oleh menantunya sendiri bernama Manikmaya pada tahun 612 Masehi. Lambat laun akhirnya kerajaan kecil tersebut tumbuh pesat atas dorongan kerajaan Galuh yang waktu itu dipimpin oleh Cicit Manikmaya. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke raja berikutnya, yaitu Linggawarman. Linggawarman ini berkuasa selama antara tahun 666 Masehi sampai dengan 669 Masehi. Menurut Slamet Munjana dan sejarawan lainnya, Linggawarman merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Tarumanagara. Ia memerintah hanya 3 tahun, yakni dari 666 Masehi hingga 669 Masehi. Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga kelanjutan pemerintahan Tarumanagara terputus di sini. Sedangkan syarat menjadi seorang raja harus seorang laki-laki. Raja Linggawarman hanya memiliki keturunan 2 putri bernama Minasih Putri dan Sobakancana. Agar keturunan tidak terputus, Linggawarman menikahkan anaknya Putri Minasih dengan Tarusbawa. Tarusbawa ini nanti akan dibahas, ada pembahasannya. Beliau adalah raja pertama dari kerajaan Sunda Galuh ya. Sedangkan Sobakancana dinikahkan dengan Daputa Hyang Sri atau pendiri kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara telah mengalami keruntuhan. Munos menjelaskan keruntuhan kerajaan Tarumanagara disebabkan oleh serangan bertubi-tubi dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspansi ke Selat Sunda sehingga menguasai daerah tersebut. Mereka harus menaklukkan kerajaan Tarumanagara. Akhirnya terjadi keruntuhan kerajaan Tarumanagara adalah hasil pertempuran melawan Sriwijaya. Seiring runtuhnya Tarumanagara, terdapat kerajaan kecil yang memiliki sistem pemerintahan baik, yakni kerajaan Sunda Galuh di bawah naungan Tarusbawa. Nah, ini Raja Tarusbawa ini memang pendiri kerajaan dan raja pertama dari kerajaan Sunda Galuh. Bukti kerajaan Tarumanagara diketahui terdapat beberapa peninggalan berbentuk prasasti. Setidaknya ada 7 prasasti dan beberapa catatan dari luar negeri yang menceritakan kerajaan Tarumanagara. 5 prasasti berada di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi berada di Banten. Dari ke-7 prasasti ini telah disimpulkan bahwa berdirinya kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi dan diakhiri pada kepemimpinan Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi.
Adapun prasasti-prasasti yang ditemukan dan memberikan informasi tentang Kerajaan Tarumanegara nanti akan dibahas pada episode berikutnya. Itu dia catatan singkat tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk selanjutnya episode berikutnya nanti kita akan bahas apa saja prasasti yang menceritakan tentang seputar berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Ini kurang lebih ada 7 prasasti ya. Oke, nanti ikuti saja terus Series British Channel supaya lebih tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Saya pamit dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.